Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Julanda Nukman dengan NIM 2405120409. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan praktikum yang kelima, yaitu tentang FTP atau File Transfer Protocol. Sebelum memasuki praktikumnya, izinkan saya untuk menjelaskan secara singkat apa itu FTP. FTP adalah Internet Service yang dirancang untuk membuat sambungan ke server internet tertentu atau komputer, sehingga user dapat mengirimkan file ke komputer secara download atau mengirimkan file ke server secara upload. FTP banyak digunakan untuk melakukan pertukaran data karena lebih mudah daripada menggunakan perangkat kabel atau fisik. Untuk beberapa fungsinya yaitu seperti dapat melakukan upload halaman website ke dalam web server, dapat menjelajah dan mengunduh file dari situs perangkat lunak publik, mengirimkan file yang berukuran besar menjadi dua partisi, mengunduh dan melakukan upload konten, mendistribusikan revisi terakhir program yang dapat dilakukan oleh pengembang perangkat lunak. Langsung saja masuk ke bagian praktikumnya. Untuk skema jaringan saya menggunakan sama persis bentuknya dengan seperti waktu praktikum routing dinamis. Namun yang menjadi pembeda adalah pada bagian servernya, di sini ditambahkan satu buah switch, kemudian servernya ditambah menjadi 3, yaitu ada web server, FTP server, dan mail server. Untuk settingannya yaitu sebagai berikut. Untuk bagian web server sendiri, IP-nya yaitu 43.43.43.1 dengan subnet mask-nya 255.255.255.0, default gateway-nya 43.43.43.3 dan DNS servernya 33.33.33.1. Kemudian untuk FTP server, aturan IP konfigurasinya yaitu dengan 43.43.43.2 dengan subnet masknya 255.255.255.0, default gateway-nya 43.43.43.3 dan DNS servernya yaitu 33.33.33.1. Kemudian untuk server yang terakhir yaitu mail server dengan konfigurasi IP-nya yaitu 43.43.43.4, subnet masknya 255.255.255.0, default gateway-nya 43.43.43.3 dan DNS servernya 33.33.33.1. Langsung masuk saja ke bagian praktikumnya. Pertama-tama yang harus kita lakukan yaitu menyalakan service FTP pada bagian server FTP-nya, yaitu kita pencet ke bagian FTP server, langsung masuk ke bagian service, masuk ke FTP. Nah, bagian di sini username diisi misalkan username coba, kemudian passwordnya sama yaitu coba. Kemudian untuk sifatnya dicentang semua, mulai dari write, read, delete, rename, dan list. Kita add, jangan lupa untuk servicenya dinyalakan. Kemudian jika sudah, masuk ke bagian PC1, terus membuat suatu pesan agar dapat dikirim ke perangkat tujuan. Bagian di sini masuk ke bagian text editor. Kita misalkan tulis halo, ini pesan dari PC1. Kita save dengan nama pesan PC1.txt. Jika sudah, kita exit. Kemudian masuk ke bagian command prompt untuk mengecek apakah daftar list filenya ada masuk dengan cara masukkan prompt dir. Bisa kita lihat pesannya masuk dalam list, yaitu dengan nama pesan garis sambung pc1.txt. Setelah itu kita membuat koneksi ke server FTP, yaitu dengan formatnya dengan sintaksnya yaitu FTP 43.43.43.2. Kita masukkan username tadi yaitu coba, passwordnya sama coba. Nah, jika sudah kita upload pesannya dengan sintaks yaitu put pesan pc1.txt. Nah, jika sudah, maka ada tulisan yaitu transfer complete dengan
byte-nya berukuran 25. Kemudian kita ambil contoh misalnya perangkat tujuan, yaitu misalkan kita ambil contoh perangkat PC 3, masuk ke bagian desktop, command prompt, kemudian kita sambungkan dengan FTP server tadi, yaitu dengan IP 43.43.43.2. kemudian username coba, passwordnya juga coba. Habis itu kalau tadi menggunakan sintaks boot, namun sekarang get untuk mendapatkan pesan yang ingin didapatkan atau ingin diterima. Pesan garis sambung b1.txt. Maka pesan berhasil didapatkan, filenya maka berhasil di-download. Selanjutnya saya akan mencoba tentang mail server atau percobaan tentang server lain. Sebelum melanjutkan ke percobaannya, izinkan saya menjelaskan secara singkat. Mail server yaitu sebuah server atau layanan internet berbasis cloud computing yang digunakan untuk mengirim dan menerima email dalam satu jaringan server mail yang sama. Mail server dapat mengumpulkan, mengolah, dan mengirim data-data serta informasi dalam bentuk email atau surat elektronik dengan menggunakan domain email khusus atau domain email tersendiri. Mail server menggunakan dasar layanan client server, di mana klien dapat mengakses server email melalui aplikasi. Untuk fungsinya yaitu sebagai pengatur atau penerima dan penyalur respon atas email yang masuk. Tak hanya itu, fungsi utama dari mail server yaitu sebagai aplikasi yang digunakan untuk menginstal email. Maka dari itu, aplikasi mail server ini sangat penting karena akan mengatur jalannya email dan merespon setiap email yang masuk. Langsung masuk saja ke bagian praktikumnya dengan skema jaringan seperti tadi, yaitu dengan 4 server, 1 server utama dan 3 server turunan dari router. Langkah percobaan yang pertama yaitu kita setting terlebih dahulu pada bagian DNS servernya. Kita masuk ke DNS server, masuk bagian tab service, masuk ke bagian DNS. Jangan lupa untuk nyalakan DNS service-nya menjadi on. Kemudian bagian resource recordnya kita tambahkan domain percobaan, yaitu contohnya mailku.com dengan tipenya arecord. Kemudian addressnya kita arahkan ke mail server, yaitu IP-nya 43.43.43.4 dan kita add. Maka mailku sudah masuk ke bagian listnya. Selanjutnya kita masuk ke bagian PC1 dan PC3 sebagai perangkat yang akan digunakan sebagai percobaan. Kita masuk bagian desktop, masuk ke command prompt, kemudian kita masukkan nslookup spasi nama domain yang kita tambahkan tadi, yaitu mailku.com. Di sini terdapat keterangan server dan addressnya, sama seperti di PC1. PC3 juga kita lihat bagaimana mengetahui dari domain mailku, itu nslookup mailku.com. Keterangannya juga sama dengan server, address, kemudian namanya yaitu mailku.com dengan addressnya 43.43.43.4. Selanjutnya yaitu percobaan menggunakan perangkatnya. Pertama, pada mail server kita membuat suatu user. Jangan lupa nyalakan SMTP service dan POP3 service-nya. Kemudian masukkan domain name yaitu mailku.com. Usernya kita buat 2, misalkan user 1, dengan passwordnya juga user 1. Kita add, dan user 2 passwordnya juga sama, user 2. Setelah menambahkan 2, maka kita melakukan percobaan dengan mengirim dari PC1 ke PC3. Kita masuk ke PC1, ke bagian email, ke configure email. Untuk namanya yaitu user 1, email addressnya user 1 @mailku.com, incoming mail servernya yaitu mailku.com, outgoing mail servernya mailku.com, username-nya user 1, kemudian passwordnya yaitu user 1. Kita save, kemudian kita masuk ke Compose. Kita kirim email ke
user 2, yaitu user2@mailku.com dengan subjek user 1. Pesannya misalkan, hai, ini dari user 1. Kita send, maka jika berhasil maka tertulis send sukses. Kemudian kita bisa cek pada bagian PC3 ke bagian email, configure email. Usernya karena tadi dikirim ke user 2, maka kita isi nama dan email addressnya yaitu dari user 2. Username user 2, passwordnya user 2. Kita save. Kemudian kita dapat menerima pesan dengan memencet tombol receive, maka pesan muncul. Kita juga dapat membalasnya dengan cara reply. Kemudian kita bisa tulis bagian atasnya, yaitu misalkan balasannya itu hai juga. Kita bisa kirim kembali. Kemudian kita bisa cek kembali pada PC1 ke bagian email, configure email sudah, kemudian kita receive. Maka di sini ada balasan dari user 2. Jadi pada intinya user email dapat diterima dan dikirim dari perangkat apapun asal memiliki data-data seperti sandi dan password yang benar. Sekian yang dapat saya presentasikan terkait FTP server dan mail server. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.